Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen ngomongin satu buah kamera yang gue udah pakai kurang lebih selama 1 mingguan. Dan selama 1 minggu ini experience gue bisa dibilang menyenangkan. Tapi gue cukup yakin kamera ini bukan untuk gue. Yaitu kamera yang satu ini, Canon EOS R5. Yuk kita bahas. Disclaimer, Canon EOS R5 ini gue emang hanya dipinjemin sama Canon aja, gue nggak dibayar untuk bikin video ini, dan yang pasti kamera ini harus balik nantinya ke Canon Indonesia. Di video ini pure gue hanya akan membahas penggunaan Canon EOS R5 dari sisi videografi, dan gue sempitin lagi videografi untuk content creation seperti bikin video di YouTube, Instagram, dan sejenisnya. Oke, kita bahas kameranya. Si Canon EOS R5 ini adalah satu buah kamera yang keluar di tahun lalu, dan rumornya udah banyak ngomongin kamera ini. Orang-orang excited. Pas keluar pun diumumin, orang-orang masih excited sampai beberapa hari setelahnya banyak reviewer luar negeri yang megang kamera ini, dan ternyata mereka harus dihadapkan dengan kenyataan kalau emang si kamera ini punya masalah overheat. Masalah overheat ini sendiri nanti bakal gue coba bahas, but in a way, sebenarnya kalau kita coba ngeliat secara spesifikasinya, Canon EOS R5 ini hitungannya udah lumayan banget. 45 megapiksel untuk bagian sensornya, up to 12 fps dalam mode shutter manual. Kalau pakai mode electronic shutter gue bisa dapat sampai 20 fps. Bisa merekam video up to 8K, walaupun emang pihak dari Canon sendiri bilang kalau mode 8K-nya Canon EOS R5 itu ditaruh untuk bisa ngebikin Canon EOS R5 ini menjadi kamera pertama yang bisa merekam 8K. Jadi ya in a way a bit gimmicky, dan juga useful untuk beberapa orang yang membutuhkan. Kita bakal ngebahas lebih lanjut nantilah experience. Kita ngebahas dulu tentang experience body dari si Canon EOS R5 ini. Pas gue megang, gue sangat amazed dengan rasa di tangan, dan emang kita harus ngasih nilai plus sebenarnya buat Canon ya, yang emang tahu gimana caranya untuk membuat satu buah kamera dengan grip yang nyaman. Setelah Canon EOS R itu rasanya enak, kali ini Canon EOS R5 juga rasanya nyaman banget digenggam. Secara detail fisik sendiri sebenarnya EOS R5 ini lumayan hit a lot of marks, seperti flip screen, terus juga udah menggunakan dual card slot ya, walaupun yang satu CF Express tapi yang satu masih SD card. Ini ada sedikit permasalahan di sini, cuman ya udah. Terus di bagian atas ini mengingatkan gue dengan Canon EOS R yang menyenangkan digunakan. Bagian belakang ini juga hitungannya udah komplit ya. Jadi kalau misalkan lo memainkan segitiga exposure, ini lo mainin ISO kalau nggak salah. Ini lo mainin shutter di sini, terus ini lo mainin ISO, dan di sini lo mainin itu f-stop. Keluhannya hanya sedikit, paling yang gue rasain banget-bangetan itu ada di ini loh, bagian penutup portnya ini. Karena modelnya masih flappy seperti ini. Gue sangat berharap dia punya sistem door yang lebih nyaman untuk digunakan. Dan sedikit keluhan mungkin di bagian port. Untuk HDMI-nya dia masih memilih menggunakan micro HDMI. Oke, sekarang untuk ngomongin masalah experience. Seperti yang tadi gue bilang, experience gue itu untuk di bagian content creation. I know for some people mungkin ini jatuhnya overkill banget dong, Vic, kalau pakai Canon EOS R5. Gue pun mengamini, tapi seenggaknya dengan ngomongin content creation ada 3 part atau 3 bagian yang bisa tercover ya. Long event, karena untuk merekam satu buah video A-roll dan juga B-roll itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Terus juga interview, karena ini jatuhnya seperti interview walaupun shotnya lebih tidak pleasing atau mungkin kurang cinematic. Dan juga yang terakhir product video, karena emang gue sendiri banyak menggunakan Canon EOS R5 ini untuk nge-review handphone, yang berarti ngambil shot-shot produk. Oke, pertama kita ngomongin image quality, dan buat gue si Canon EOS R5 ini kacos banget. Karena kan kita udah tahu ya, kalau si Canon itu tipikal gambarnya di bagian yang fokus itu tajam, tapi bagian yang ngeblurnya itu soft, lembut banget. Nah, lo bayangin ketajamannya meningkat, tapi kelembutannya tetap ada. Itulah gambar dari si Canon EOS R5. Jadi untuk mendapatkan shot-shot yang menurut gue itu looks-nya beautiful,
nggak terlalu sulit. Lo cukup mainin sedikit cahaya aja, dan lo bisa dapetin gambar yang hitungannya udah oke. Bahkan shot statis seperti yang lagi lo lihat saat ini juga hitungannya udah lumayan enak. Kasih efek can burns, punch in, jadi kesannya gambarnya jadi hidup. It's all good. Di sini gue akan bilang yang namanya gear does matters. Gue lumayan jarang bisa mendapatkan shot dengan ketajaman dan juga look yang seperti ini. Gue bener-bener kebantu dengan lampu yang seadanya, terus kebantu sama Canon EOS R5 dan juga tentunya si lensa ini ya, 2470 RF f2.8. Tapi tentu satu hal yang harus gue ingetin adalah shot-shot ini bukan tanpa konsekuensi. Gue merekam shot-shot dari B-roll gue kebanyakan menggunakan mode 4K HQ atau 4K high quality, dimana pada dasarnya gambar ini adalah mendownsample gambar 8K jadi file 4K, dan filenya ini besar banget. Nggak cuman besar aja, tapi juga kalau diedit jatuhnya agak lumayan berat, apalagi kalau lo menggunakan mode log, yang berarti perekamannya ini dalam mode 10-bit 422. Pengolahan data is actually not that easy. Lo harus mengupgrade komputer lo dengan yang lebih handal, dan kalaupun lo tetap berencana ada di ekosistem macOS, seenggaknya mungkin lo perlu menggunakan MacBook Pro M1 atau Mac Mini menggunakan Apple M1 chip. Dan saran gue bener-bener gunakanlah RAM yang 16GB, karena yang 8GB you might have a bit of problem using it untuk ngedit-ngedit video seperti ini dengan high resolution dari Canon EOS R5. Mode perekaman 4K HQ ini juga bukan berarti datang tanpa konsekuensi ya, karena di saat gue coba aktifkan mode 4K HQ-nya, ini akan gue coba langsung contohin di sini. Gue hanya memiliki waktu rekam itu 25 menit saja. Ini hitungannya positif negatif. Untuk lo yang mungkin memerlukan perekaman lebih panjang dari 25 menit, ya time capsule lo adanya di 25 menit itu. Gue sendiri alhamdulillahnya selama menggunakan si Canon EOS R5 ini tidak pernah mengalami overheat, tapi emang jadi lebih berhati-hati terutama untuk menggunakan si mode 4K HQ itu. Gue akhirnya hanya menggunakan mode 4K HQ untuk bagian B-roll, product shot, atau beauty shot aja. Sementara bagian ngobrol seperti ini, jatuhnya gue hanya menggunakan si Canon EOS R5 ini di mode 4K biasa aja. Apakah akhirnya gue hanya lebih banyak menggunakan mode 4K HQ di saat gue mencoba si Canon EOS R5 ini? Jawabannya adalah iya. Gue tidak pernah menyentuh 8K sama sekali karena tidak terfikirkan why do I need 8K, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mode 4K 120-nya pun gue nggak pernah pakai dalam kondisi shot yang emang gue pakai untuk ada di video-video. But for the purpose of this video, gue akan coba ambil shot 4K 120 fps, dan seperti yang lo lihat saat ini emang menyenangkan ya. Punya high frame rate tapi di mode 4K. Gambarnya tajam, enak, crisp, mau di punch in, punch out juga hitungannya menyenangkan. Ya, gue suka sama hasil gambarnya, tapi workflow-nya I'm not a big fan of using this Canon EOS R5. Setelah ngomongin kualitas gambar, gue pengen ngomongin tentang kualitas warna yang menurut gue ini menyenangkan sekali ya menggunakan mode lock Canon EOS R5. Gue bukan seorang colorist handal, bahkan sering gagal. Jadi begitu gue bikin satu buah log yang bisa bekerja di kamera Sony A7C punya gue, dan juga bisa bekerja di Canon EOS R5 dengan baik, gue super excited. Warna yang didapatkan akhirnya berbeda, tapi ya menurut gue warna yang dimiliki RAW cam mode log itu menyenangkan. Sementara kalau warna bener-bener mode standarnya, gue coba nge-tune, sharpness-nya udah gue turunin, terus juga udah gue coba rubah-rubah warnanya. Untuk mata gue tetap masih terlalu digitally over sharpen, dan warnanya agak terlalu warm. Ya, jadi kalau untuk kasus gue penggunaan Canon EOS R5, gue lebih nyaman menggunakan mode log-nya dibandingkan dengan mode standar atau yang warnanya sudah bake. Apalagi untuk bagian black dan juga bagian shadow-nya, seperti biasa untuk Canon agak lebih nge-crush bagian itu dibandingkan dengan kamera-kamera yang gue gunakan lainnya. By the end of the day, gue bisa bilang si Canon EOS R5 ini adalah satu buah kamera yang menarik, dan apakah bagus atau enggak itu relatif.
mungkin pendapat lo berbeda sama pendapat gue, tapi gue akan bilang ya, Canon EOS R5 ini is actually a good camera. Ya, buat foto, karena gue nggak bahas foto, cuman gue tahu orang-orang seneng banget menggunakan Canon EOS R5 karena sudah punya megapiksel yang cukup besar dan kemampuan-kemampuan lainnya untuk bidang fotografi yang memang sudah cukup powerful. Dan untuk perekaman video, walaupun mungkin kurang ideal untuk perekaman dalam lingkungan profesional dan dengan high resolutionnya untuk penggunaan yang lama, but actually kalau kita bisa menaklukkan si Canon EOS R5, gambar yang bisa didapetin itu menyenangkan. Tapi harap dicatat, with great power also come great expenses, karena nggak cuman kameranya aja yang 50-60 jutaan, lensanya 30 jutaan, memory cardnya 8-9 juta, dan komputernya minimal 20 juta. Hitung sendiri tuh, jadi berapa totalnya. If you have that kind of money, dan lo pengen bikin hanya untuk di YouTube aja, monggo silahkan, saya juga ingin bekerja sama dengan Anda, karena ingin mencoba gear-gear Anda lebih lama. Dan itu dia video kita hari ini. Satu hal yang gue pengen tahu adalah gimana menurut lo tentang si Canon EOS R5 ini. Apakah menjadi salah satu target kamera yang pengen lo beli, atau lewat dulu nyari yang lebih murah tapi juga sama powerfulnya, Canon EOS R6 mungkin? I don't know. Let me know di kolom komentar. Gue pengen tahu, kita diskusi lebih lanjut. Buat sekarang Taufik Nomo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.